podcast Sabtu pagi bareng PBB. Apa sih PBB? Apa tuh PBB? Ini adalah perkumpulan pengusaha bela bangsa. Jadi wadah untuk para pengusaha untuk curhat. Waduh, jadi mau curhat sama siapa sekarang kita? Pokoknya curhat tentang lu mau curhat politik, kayak hukum, kayak sosial, ekonomi. Kasih proposal juga boleh. Bisnis proposal juga boleh nggak? Oh silakan. Pokoknya curhat apa aja deh bro, gitu. Siap. Nah disinilah tempatnya dan kita tuh selalu menghadirkan narsum-narsum yang keren dan oke banget. Luar biasa. Oh ya, saya juga kenalin nih partner saya hari ini, Bro Abe. Saya Albert Palit, biasa dipanggil Handsome Abe, atau yang belum tahu namanya panggil Woy aja juga saya nengok kok. Woy gitu. Nengok. Handsome kan? Ya. Handsome kan? Nah, terus Bro Abe, ini Ya. aku ada ini nih. Contekan nih. Keren banget Pak Edi Kusuma. Pak Edi Kusuma. Beliau ini ya, aku tuh kenal sebenarnya udah lama, tapi Pak Edinya nggak kenal aku. Bener nggak tuh Pak Edi tuh? Nah, pokoknya setiap kegiatan-kegiatan yang ada toko-toko besar, Pak Edi pasti di samping-sampingnya kayak gitu. Nah, terus beliau juga ya dokter ilmu hukum S3. Jadi Pak Edi ini pakar hukum banget, Bro. Gitu. Pas banget nih, tadi mau ngomongin apa nanti. Nah, nih, jadi ini tepat banget deh kita bahas topik ini, Pak Edi yang kita tanyain Gokil, gitu. Kita tanya-tanyain. Pak Edi juga memiliki gelar dokter S3 di ilmu hukum. Beliau menunjukkan komitmennya terhadap pemahaman mendalam tentang aspek hukum dalam masyarakat. Perjalanan akademisinya mencakup juga gelar S1 dan S2 dalam ilmu hukum. Terus Magister Ilmu Politik S2-nya itu juga diambil di UGM Jogja gitu. Ini udah ngelotok banget nih kayak tentang hukum nih Pak Edi. Iya makanya. Terus S3-nya juga hukum lagi gitu. Jadi dalam ilmu kepolisian lagi. Nah, S3-nya. Jadi ini Pak Edi tuh luar biasa. Itu lengkap ya. Makanya komplit nanti banget nih ya. ada Ibu Ingefang juga nih. Ada Bu Ingefang juga nih. Kalau nanti bingung ada pertanyaan silakan tanya Bu Inge. Mumpung ada pakarnya. Jadi kita semua nih nanya-nanya ke narasumber yang memang profilnya udah mentereng banget nih, kayak Ica sama Bu Inge nih. Pokoknya jagonya hukum deh. Beliau adalah senior dan panutan aku. Iya. Bajunya keren lagi Pak Edi. Aku suka banget ya tadi lihat. Yang mau beli bajunya boleh di daftar. Jadi online nih ya. Jadi jualan gitu. Ayo bro, kita mulai ya. Silakan. Yuk Kak Ica, kita tanya-tanya nih. Nah, aku tanya pertama. Iya dong, ladies first. Pak, ini kan masalah MK nih. Terus definisi resmi dari pelanggaran hukum dan bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum. Itu maksudnya gimana sih, Pak? Pelanggaran hukum beda tipis-tipis dengan perbuatan melawan hukum. Oh, tipis-tipis. Tipis-tipis lah. Pelanggaran hukum ya orang yang melanggar ketentuan peraturan yang ada, peraturan ketentuan yang ada yang berlaku. Perbuatan melawan hukum bisa merugikan orang lain. Intinya adalah demikian. Nah, jadi tadi apa katanya pelanggaran hukum MK? Iya, mengapa keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai suatu yang tidak melanggar hukum? Nah, putusan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar hukum. Oh, tidak melanggar hukum ya? Karena diputus dengan hakim yang lengkap 9 orang. 9 orang. Ya, walaupun ada apa namanya disopinion ya, 5/4. Suara terbanyak itu yang benar. Tetap benar. Nah, jadi 5/4. kalau dikatakan keputusan MK melanggar hukum ya tidak. Karena itu udah ada 9 hakim ya. 9 hakim. Dan semua membaca gugatannya itu, ya kan? Semua memberikan opininya. Dan hasilnya 5/4. Berarti 5 lebih banyak dan baru diputuskan bersama. Inkrah tuh. Inkrah langsung karena ajasnya gitu. Ajasnya begitu. Final dan mengikat. Itu tidak bisa diganggu gugat.
Mau banding, mau kasasi itu tak bisa. Karena ya memang sudah putus. Sudah ini. putus, itulah Ya. ya ada pelanggaran hukum di sana. Kalau pelanggaran hukum di MK katanya ya. Ya. Karena kaidah-kaidah hukum sudah dijalankan dengan baik. Iya. Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Mungkin Bu Inga ada yang mau Iya, tanya? saya mewakili teman-teman ya biar pada puas. Kebetulan narasumbernya ada Pak Edi di sini Iya ya, nih. yang mengerti banget gitu ya. Jadi jangan menerka-nerka gitu loh. Nih Pak Edi ya, saya mau tanya gimana proses pengambilan keputusan MK dan apakah ada Bu Inga, standar? ini kan sorry Bu Inga, ini kan pertanyaannya penting banget, agak majuan dikit nih biar semua pada denger nih. Tempelin ke mic sedikit nih karena banyak yang pengen denger pertanyaan iya, ini. betul, nih. betul. Nih Pak Edi saya ulang lagi ya. Teman-teman pengen tahu jawabannya ya. Gimana proses pengambilan keputusan dari MK dan apakah ada standar tertentu yang harus dipatuhi untuk memastikan keabsahan tersebut Pak Edi? Kembali lagi. Ya. Itu tadi kan sudah saya sebut ada 9 hakim. Prosesnya sudah berjalan benar. Ya. Setiap gugatan masuk pasti ada dismissal dulu. Iya. Dipanggil. Ini loh kurang ini, antara lain legal standing cocok nggak? Iya. Alasan hukum cocok nggak? Ya toh, baru dibaca oleh setiap hakim yang ada. Yang 9 itu. 9 itu. Sudah itu musyawarah, mufakat dan mengambil keputusan. Keputusan. A, B, C, D sampai 9, mungkin A, B beda, C, D beda, ya kan? Ya yang beda di satu kelompok, yang nggak beda satu kelompok. Saling beradu dan akhirnya suara terbanyak adalah yang menang. Dan diputuskan. Yang benar, yang diputuskan. Iya. Itu keadaannya. Baik, Jadi nggak ada itu yang katakan melanggar apa ketentuan MK itu nggak ada lah saya kira. Semua ada aturan SOP-nya. Hukum acara pengadilan Mahkamah Konstitusi itu kan ada. Iya. Jadi kalau misalnya narasi di luar sana ini kan langsung nih dari orang yang mengerti hukum. Tapi kan kebanyakan kalau saya ini awam banget nih. Orang di sosial media kan langsung pada bilang, bahkan dibikinin lagu lagi, pamanku dari itu lain lagi. Itu lain lagi. Lain lagi tuh. Itu lain lagi. Itu masalah lain. Itu masalah lain. Jadi tidak ada kaitannya Jadi dengan di gitu, situ. suatu putusan kalau di peradilan umum, pengadilan negeri, kalau you nggak suka, lu nggak cocok dengan putusan itu, you bisa banding. Kalau dalam banding, you juga kalah, boleh kasasi. Kasasi berarti ingkrah. Naik lagi. Nah, kalau sekiranya sudah ingkrah pun nggak puas, ada bukti baru, ya dah? Ajukan lagi PK, silakan. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi nggak ada acara begitu, final dan mengikat, udah sudah putus ya sudah. Bisa diganggu gugat. Nah, kalau komentar orang itu ya sulit ya di negara manapun, di daerah manapun, selalu pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Betul. Nah, ya dah. Selalu ada yang namanya masyarakat ya. Ya, oke. Gitu ya. Wah, ini luar biasa. Ini terjawab banget ya pertanyaan saya gitu ya. Semoga ini teman-teman udah bisa nanggep dan mengerti ya secara hukum dari sumber kita Pak Edi yang sangat terpercaya. Selanjutnya Ibu Ica. Kak Ica ini langsung, ini kita lagi kuliah hukum nih, 4 SKS nih. Kalau yang dibilangnya juga melanggar norma etik hukum, itu apalagi tuh Pak Edi? Kita juga nggak tahu, tapi ada isu di luar. Baik, bagus. Saya ngerti di masyarakat, saya juga ikut dengar. Norma etik hukum, etik yang mana dulu? Etik yang mana dulu? Oke. Kalau hakim punya kode etik pedoman perilaku hakim, KIPPH namanya. Kode etik pedoman perilaku hakim. Itu kode etik itu dibuat oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial yang berlaku untuk setiap hakim. Barang siapa yang melanggar kode etik itu, bisa diberi sanksi. Itu kepada hakim-hakim, ingat.
Kepada individunya ya. Hakim-hakim. Mhm. Bisa saja hakim jumpa dengan terdakwa, Oh. ya tahu, itu melanggar kode etik. etik, ya tahu, itu bisa dihukum. Ada hukuman ringan, sedang, Atau berat. Ya. ya. Itu kriterianya ada semuanya. Ya, Nah, ya. itu kesepakatan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Yudisial. Jadi aturan itu ada. Mhm. Ya. Nah, sekarang mungkin yang dimaksud MK ya. Ya. Makanya tuh Nah, saya jujur aja, saya sekalipun itu diputuskan oleh ahli-ahli hukum, pakar hukum luar biasa, tapi saya nggak sependapat. Kalau itu untuk menanulir putusan Mahkamah Agung, itu saya nggak sependapat. Yang Karena sudah Mahkamah Agung aja sih, Mahkamah Konstitusi maksudnya. Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, nggak ada lagi. Paling-paling bisa mencari hakimnya itu melanggar kode etik. Ya. Nah, kode etik yang mana yang dipakai oleh ketiga orang yang memeriksa Mahkamah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya. Pakai apa? Sampai hari ini saya nggak jelas. Kalau KPK ada kode etik KPK Kode etik KPK. yang ditangani oleh Dewan Pengawas. Kalau ini apa? Ini baru putusan 10 hari nggak sampai baru bentuk MK. Masuk MK. Pedomannya apa kalau menyatakan itu melanggar? Apa mau adopsi dari hakim? Apakah tiga ini hakim? Ingat loh, Iya. ini echo. Itu bukan hakim. Betul. Ada akademisi masyarakat, ada hakim konstitusi 1. Iya. Jadi bukan full hakim kan? Maka saya katakan saya kurang sependapat katanya putusan MK itu ada hubungan hukum pelanggaran berat dan ini segala macam. Saya nggak ngerti dari mana sih itu. Pedomannya dari mana? Betul. Hah? KEPPH. KEPPH. Kode etik pedoman perilaku hakim. kode Itu ada. pedoman Iya. perilaku Jadi kalau hakim. MK putusannya apa? Ya. MK ini masih tanda tanya oleh saya kan. Betul. Nah sekarang gitu, mengatakan berat kenapa? Kenapa? Paman yang putus Hubungan keluarga. hubungan Iya. keluarga. Iya. Tunggu dulu dong, ada kriterianya. Sedara, semeda, itu beda. Apakah Gibran sama dengan Anwar Usman? Nah, ini banyak yang Sedara nggak? Iya. Yang jelas dong, Betul. ada keutamaannya. Seorang hakim sebaiknya jangan memutus yang ada hubungan darah Iya. antara lain adiknya, anaknya dan lain sebagainya. kakek Ya toh? nenek. Karena konflik of interest. Konflik of interest. Iya. Tapi sekarang tanya, Anwar Usman apakah sedara dengan Gibran? Ya. Itu dulu Ada. satu. Kedua, ingat dulu, gugatan yang dimajukan kepada MK itu siapa yang gugat? Ada nggak hubungannya dengan Gibran? Ada nggak hubungannya dengan Gibran? Tidak ada hubungan dengan Gibran. Dirugikan nggak dia? Dirugikan nggak, masalah Itu bukan rugi situ nggak, ini ya? nanti dulu. Sekarang gitu, yang gugat itu kan seorang mahasiswa, Iya. mahasiswa dari mana nih, UNS ya katanya, Iya. dari mana itu, ya toh? Yang gugat bukan keluarga hakim. Kok itu bisa dikatakan melanggar hukum berat ya? Iya. Itu sampai hakimnya yang menggugat aja bukan dia, Iya. nggak ada kaitan dengan dia. Cuma ada satu alasannya ketika saya melihat TV, si penggugat mengatakan dia itu sangat Gibran itu adalah fansnya katanya. Oh. Loh, semua orang juga bisa fan karena fan itu mereka melanggar. Gibran adalah role model saya. Iya, katanya itu kata timnya itu kan. Iya. Saya kira enggak lah, terlalu simple sekali Iya. menuduh. Dan
kalau ke itu pun harus ada dulu kode etik pedomannya itu. Ketiga orang ini ada batasnya apa ini dan disahkan. Tahu nggak proses membuat kode etik pedoman perilaku hakim? Prosesnya berapa lama? Panjangnya. Ini 10 hari aja mau adopsi dari KIPPH apa boleh? Itu dulu boleh atau tidak, jangan suka-suka aja kan. Emang boleh. Boleh. Jadi kira-kira begitu. Iya. Udah ngerti kan? Nah, Iya nih. jelas banget Iya. ya, udah Pak Edi, kupas. aku mau nanya lagi ya. Silakan Kak Ica. Ini kan lagi ini Pak yang heboh tuh pemakzulan Pak Jokowi. Nah itu atas dasar apa mereka lakukan itu gitu loh Pak Edi? Pemakzulan itu kan diatur dalam undang-undang pemilu. Ya dah. Itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, mungkin ini pemakzulan baru bisa Belum proses. beres. Udah lah, nggak usah singgung-singgung itulah. Ya, saya kira Jadi itu hal-hal yang dimunculkan aja. Tapi itu kan bikin masyarakat resah segala macam, makanya di sini Masyarakat kita awam ya? yang awam, yang ini kan nggak tahu Pak. Ya kan, nah, dari sini kan kita juga Pak Edi kasih tahu, oh nanti juga itu prosesnya panjang, ya dapat kan. pencerahan. Nanti setelah Pak Jokowi udah nggak menjabat juga belum tentu selesai. Iya, Nah, iya. jadi bagi masyarakat Habis semua, energi aja. Iya, itu hanya Aja. menghabiskan energi aja. Dengar apa kata Habiskan pakar waktu kita, juga, ya ya. kan. Habiskan energi, tenaga, udahlah buat aja sesuatu yang positif. Iya, ini mungkin ada tendensius kalau menurut saya, kiri kanan, ya tahu udahlah. Negara ini kita atur baik-baik aja lah, sesuai dengan role-nya aja. Iya, setuju, Jangan setuju. cari yang aneh-aneh ya, gitu ya. Iya, Pak Edi bener. setuju Udah ya. kita yang berbuat yang positif aja untuk masyarakat, Iya. ya kan? Ngapain jadi bikin resah masyarakat gitu, Pak Edi? Jadi saya perlu tambah lagi ya masalah MK. MK bukan putusan hukum, Bukan putusan moral, putusan. Kehormatan. Iya. Ingat, Ya kan majelis kehormatan. kita ini negara hukum. Iya. Kita ini negara hukum. Negara yang berdasarkan hukum. Segala sesuatu berpijak pada hukum. Konstitusional. Hukum adalah panglima. Ingat. MK bukan. MK itu adalah demi kehormatan. Nah, untuk Demi diketahui. kehormatan. Kalau putusan MK disebut demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kekuasaan kehakiman. Iya. Dengan ira-ira. Setiap putusan hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya bertanya juga. Saya cek, nggak ada itu. Keadilannya berdasarkan demi kehormatan yang ada. Iya. MK itu putusan demi kehormatan. Bukan keadilan. Bukan keadilan. Nah, jadi beda. Jadi Iya. MK tidak bisa menganulir putusan MK. Harus paham. Iya. Harus paham. Nah, Pak Edi, ini kan gila nih gue kayak kuliah lagi nih. Iya, dapat ilmu. Dapat ilmu. dari Pak Edi. Nah, ini sebagai pakar hukum, ya kan. Kira-kira nih apa yang bisa dijadikan jawaban oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran saat diledekin dengan bawaan MK? Selain ya kan Pak Prabowo selalu senyumin aja. Gitu. Kira-kira jawaban apa tuh? Itu jalan yang paling tepat. Senyum aja, santai saja. Lambain tangan, kata Pak Prabowo. Jadi begitu. Nggak usah ditanggapi yang gimana-gimana banget berarti ya. Aja ya. Pemilu adalah wujud dari demokrasi. Iya. Hak semua orang kok. Pesta demokrasi. Asal jangan ini melanggar lagi Iya. ketentuan-ketentuan batas-batas yang Iya. diatur dalam Undang-undang pemilu. itu, Iya, itu, iya, itu iya, yang iya. paling penting. Saya kira jalan yang terbaik adalah apa yang Sudah dilakukan. sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai nampak sebagai seorang negarawan. Negarawan. Iya. Itu luar biasa sih. Dia tidak mau tanggapin. Gibran menjadi wakil Mhm. Pak Prabowo, bukan ini putus langsung jadi wakil. Ingat,
Iya. Masih ada jeda waktu Iya. 5 sampai 6 hari. Iya. Nggak ada satu partai yang melamar dia. Kalau dia diminta oleh Prabowo jadi, apa salah? Betul. Dan di beberapa kesempatan juga Pak Prabowo yang menyatakan saya yang memang pilih langsung Mas Gibran Ya. untuk jadi wakil. Jadi kalau ada jeda waktu, kan Iya. ada jeda waktu. Jeda waktu itu tidak dimanfaatkan oleh partai-partai memilih Iya. dia. Kalau dia masuk ke Pak Prabowo, apa salah? Itu dulu pertama. Betul. Maka ingat, waktu mau daftar, baru ketemu Prabowo, ya, Pak Prabowo, tenang aja, tenang. Saya sudah Berarti sejak itu dia menyatakan sikapnya bersama Prabowo. Betul, mantap. Ketika belumnya itu nggak ada yang menanggapi, saya mau Gibran. Iya. Nah, Gibran ke Prabowo sah. Ingat ya, putusan MK nomor 90 tentang usia. Iya. MK tidak merubah usia, ya, Iya. tetap 40 tahun. Tetapi ada kecualinya. Pengalaman sebagai. Kalau sudah pengalaman boleh. Iya. Kalau dia boleh di bawah 40 asal sudah pernah jadi kepala daerah. Betul. Apalagi kepala daerah ya. Iya. Jadi putusan dari MK itu fair nggak? Nggak ada perubahan usia. Umurnya nggak di-adjust ke umurnya Mas Gibran Jadi juga. ingat loh ya. Iya. Kepala daerah, otonomi daerah kita di mana? Otonomi daerah kita bukan menteri, bukan gubernur. Otonomi daerah kita ada di daerah kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota. Ya dah? Iya. Kalau di kabupaten dan kota, berarti Mas Gibran orang yang pernah mimpin kota. Qualified. Kalau saya menilai, sorry, Iya. dia lebih baik daripada yang lain semua. Kenapa? Dia sudah Pernah jadi Apa? itu ya. aktualisasi, implementasi, Pengalaman memimpin. mimpin. 2 tahun itu lebih baik daripada orang yang nggak pernah. Bukan menteri Betul. sebagai pelaksana Iya. daerah. Ingat, kita harus berpikir yang apalah, yang rasional. progresif lah. Ya, apalagi menteri kandidat yang maju itu kasih nilai 11 lagi. Maka saya bilang, pernah ada yang tanya saya, Iya. bagaimana Pak? Katanya Menhankam itu hanya punya nilai 11. Itu Dari 100. penanya aja juga saya nggak jelas, menjawabnya juga saya Gimana mau nggak jelas ya? Tanya nggak jelas gimana mau Mana bisa jawab jelas? jelas? Dari mana indikator mengatakan hanya 11? Iya, padahal beliau itu kan pernah jadi rektor tuh yang nanya. Indikatornya apa? Indikatornya iya. Indikatornya apa? 5 juga nggak benar itu. Apalagi itu Indikatornya yang apa? satu. Jelaskan dong. Iya. Indikatornya apa? Jangan asbun. Asal bunyi. Jangan asbun. Jadi saya bilang, kalau mau bilang itu, aduh, saya sedih kali lihatnya. Iya. Tapi ingat ya, Anies itu sahabat saya. Iya. Ya, selama ini nggak begitu loh. Anies itu orangnya sangat sekali orangnya, kalau berbicara itu Santun. gitu ya, baik. Tapi kemarin tuh membuli banget. Saya nggak ngerti. Saya Aku nggak lihat ngerti. Pak Prabowo habis dibully gitu, lihat mukanya Prabowo hanya geleng-geleng. Ya karena begitu, orang yang nggak ngerti tentu bertanya yang nggak ngerti. Tapi nggak perlu orang yang jawab yang ngerti. Kalau mana ya? Ya Kalau kan? ditanggepin ntar jadi debat kusir lagi. Iya. Pak Prabowo Panjang. hanya geleng-geleng gitu. Iya. Jadinya semakin simpatik masyarakat dan Iya. kita jadi semakin Prabowo, udah gaspol deh menangin Iya. Pak Prabowo. Iya. Tapi dengan adanya penilaian 11 dari 100 itu, ini buat kalangan, ceritanya saya anak Gen Z nih ya. Anak Gen Z dan milenial justru malah jadi kelihatan, bahkan emak-emak gitu melihat kayak, ih ternyata kok gini amat sih, ini kandidat lain kok nyerang banget ya. Iya, berduaan kayak lagi lagi berkumpul bersekutu Untuk menjatuhkan satu kekuatan besar itu kayak, jadi ya, tapi ya yang tadi dibilang karena nggak ngerti ya, nanyanya juga pertanyaan yang nggak ngerti ya. Iyalah. Apa ini? Gimana tuh Kak Ica? Iya, tapi dari situ sih
pas lihat mimiknya Pak Prabowo gitu kan, membuat kita semakin ini loh Simpati. semangat untuk Iya, mendukung simpati. gitu loh. Ayo Semangat. bergerak semuanya Iya, gitu iya. kan. Jangan sampai Pak Prabowo kalah kayak gitu. Iya. Ini waktunya. Betul. Satukan Ini suara waktunya. kita bersama ya. Betul. Ini Iya. waktunya Prabowo Presiden. Iya. Ini golden moment ya menuju Indonesia Emas ya, Pak Edi ya. Iya benar. Gitu. Dari aku sih cukup jelas banget deh. Ini luar biasa keren. Nah, Jadi ini yang kita ini masalah MK apa segala macam udah terjawab sudah dengan kehadiran Pak Edi Kusuma. Terus Pak Edi ada yang mau ditambahkan ya? pesan-pesan ya. Nih saya karena saya yang paling senior di sini, senior Kebalik, gini sih. kebalik. Kebalik. Pesan-pesan dong Pak Edi ini dengan pengalaman Pak Edi sebagai pakar hukum kalau boleh saya katakan gitu, dan di sini dengan adanya kasus yang kita bahas ini, apakah ada nggak sih dampak positif atau negatif buat negara Indonesia ini? Padahal kan ini kan kalau kita berkaca sama pemilu yang sebelumnya kan sudah dipersatukan oleh Pak Jokowi dengan mengajak Pak Prabowo masuk pemerintahan. Ini dengan ada ini kira-kira apa nih dampak positif dan negatif nih? Jadi begitu. Ini kan kita bisa lihat dari kacamata kita, walaupun melalui media elektron. Pak Prabowo itu nggak tahan oposisi katanya ya. Lebih seru lagi itu ya. Betul. Makanya ikutan masuk. Tapi mungkin mereka itu lupa. Pak Prabowo masuk ke kabinet yang Pak Prabowo yang minta atau diminta Diundang oleh Pak Jokowi. Itu harus jelas. betul. Kalau nggak tahu tanya Pak Jokowi. Tanya Pak Jokowi. Sepengetahuan saya, Order. Rilis diminta Pak Jokowi meminta, ayo Pak Prabowo gabung bersama, Iya. karena tujuan dia adalah untuk rakyat. Iya. Betul. Saya untuk rakyat, kita sama-sama untuk rakyat. Kalau sama-sama untuk rakyat, kita bersatu akan menjadi lebih bagus. Iya. Lebih bagus, betul. Ternyata Pak Prabowo bisa menerima Dan berbesar hati. dan berbesar hati, dan- ya toh, dua kali kalah, oke, nggak apa-apa. Kalau soal gabung ini adalah biasa dalam suatu Iya, demokrasi. Itu ketika Barack Obama. Siapa lawannya? Hillary Iya. Clinton. Setelah terpilih jadi presiden, Jadi Menlu. Hillary menjadi Menlu. Jadi Menlu. Iya. Hal yang biasa. Iya. Betul. Jadi bukan untuk rebut kekuasaan. Iya. Bukan nggak etik. Ya kan? Kalau orang menyatakan dia bergabung dengan Pak Jokowi, itu nggak etik, ya bener lah. Tapi tidak pernah dia pikirkan bahwa dia bergabung ini supaya rakyat ini bisa bersatu. Betul. Atas saja ribut, apa bawah nggak ribut? Nah, Atas saja ribut, apa nggak bawah yang ribut? Nah, kita bersatu bersama-sama, Membesarkan NKRI. menunjukkan menjaga. kepada masyarakat kita manusia yang bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. bangsa itu yang paling penting. Bangsa yang beradab. Apalagi Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan Dan beradab. beradab. Betul. Pas Ya, nggak tuh sila kedua, nomor 2. Ada promonya pas sila kedua tuh. Terus, ya toh? Iya. Kita itu nggak pernah mengenal ada yang namanya oposisi. Ingat ya, sistem kita nggak ada oposisi, Iya. musyawarah dan mufakat. Betul. Apapun ceritanya, yang kalah harus Menerima mengakui keputusan yang sudah menang. Iya, betul. Jadi bukan nggak tahan oposisi atau Iya. enggak, ya toh? Nah, itu perlu. Nah, mungkin waktu juga ya. Iya. Nah, ini karena waktunya benar-benar ini harusnya 4 SKS tambahan waktu nih. Nah, ini terakhir nih pesan dari Pak Edi untuk anak muda soal pengaruh berita yang tadi terhadap keraguan memilih anak Indonesia, karena yang udah-udah nih milenial sama Gen Z itu kan sangat aktif di sosial media. Nah, tapi harapannya sih kalau dari saya pribadi 14 Februari nggak cuma aktif di sini, tapi dia tuh harus datang ke TPS, nomor 1 dibuka kertasnya, nomor 2 dicoblos, nomor 3 kan dilipat lagi tuh. Nah, kalau dari Pak Edi gimana nih? Pesan-pesan buat para milenial dan Gen Z nih. Sini ya. Begitu saya bilang. Milenial harusnya mengambil sikap.
milenial lebih aktif main Gadget ya, sosial media. ya toh. Jangan terpengaruh dengan yang hoax seperti itu. Waspada Kalau hoax. tidak mengerti, tanya yang ngerti. Ya toh. Jangan ikut-ikutan. Jangan Itu latah, bisa ya. merusak ya toh, Iya. kondisi bangsa kita. Betul. Nanti. Militer harus mengambil sikap bahwa tentukan pilihan. Anda bisa lihat dari dia 3 paslon itu yang paling pure bicara itu gimana? Paling sincere, paling pure ya. Ya toh? Siapa? Track record juga. 02 dong Pak 02. Prabowo. 02. Jadi gitu. Saya kira Pak kalau mau 02 saya bisa recommended gitu artinya. Pak Prabowo sudah 4 kali loh ya. Iya. Diserang habis-habisan juga. Setiap kali Kontestasi ya. kontestasi pasti diserang. Yang ini, yang itu, yang Iya, itu, iya. tapi dia tetap tegar. Tapi Sabar, ya. yang kedua kali juga bisa masuk. Iya. Yang ketiga kali masuk. Betul. Ya kan? Apa negara ini tidak ada clearance-nya itu? Nah, Sudah lewat clearance semua itu. Jadi nggak benar itu, jangan dengar yang enggak aja itu. Ya. Betul banget, Nah, betul jadi saya setuju juga. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa sebut yang mana-mana dulu. Karena saya jadi narasum di sini kan. iya. Harus menjaga netralitas meskipun Netralitas. saya Sudahlah. Ya toh, kalau Anda suka you katakan bahwa anak muda mau 2, Iya. ya silakan itu terbaik kalau menurutku ya. itu dipotong buat TikTok ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Edi, Ibu Ingefang. Ini Terima juga kasih. sahabat pengusaha belah bangsa. Juga ini bro kita Handsome boy. Abe. Handsome Abi. Ya udah, semoga podcast ini membantu kalian para pengusaha, sobat-sobat pengusaha dan anak muda untuk semakin cerdas dalam memilih. Kalau mau cerdas, Hai. pilih yang nomor 2. 2.